Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan akidah. Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa terdapat 3 macam, yaitu aqada yuqidu aqidatan atau ikatan, atau yang kedua pengokohan, atau yang ketiga penetapan. Qayyada yuqayyidu masuk dalam kategori ikatan atau mengikat dalam segi bahasa Arab. Akidah di sini berarti 3 tadi, yaitu ikatan, pengokohan, dan penetapan. Dari segi bahasa ini masih secara umum. Kita khususkan lagi dengan terminologinya atau secara istilah. Apa itu al-umuru allati ya'taqiduha ay yajzimuna bisihatiha? Ini kata siapa? Ini bukan kata saya. Ini kata Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah. Apa itu akidah? Menurut Imam Al-Bajuri, yakni ikatan yang mengikat keimanan. Nah, atau mengokohkan keimanan, atau menetapkan sebuah keimanan. Dan ini juga masih umum tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat atau perkara yang mengikat keimanan, atau perkara yang mengokohkan keimanan seseorang, atau yang menetapkan keimanan seseorang. Karena di sini masih umum akidah itu, sebab kita di dalam kelas saja berbeda-beda secara keyakinan, berbeda-beda secara keimanan. Kita punya satu ikatan, kita sama-sama punya akidah, tapi kita berbeda apa yang kita imani atau apa yang kita yakini. Aqidatul Islamiyah, keyakinan atau keimanan terhadap Islam. Ada juga akidah yang lainnya. Ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada agama kepercayaan. Nah, di sini kita punya perbedaan masing-masing. Yang utama dalam akidah adalah sesuatu hal yang mengikat keimanan seseorang. Maka dari itu kita punya keyakinan ini. Saya kasih contoh. Apa itu akidah? Akidah dalam segi bahasa yaitu aqodah. Aqodah itu biasa kita dengar, yaitu akad. Apa itu akad? Ada akad nikah, ada akad jual beli. Akad nikah, perjanjian atau ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat dalam sebuah janji suci yang namanya akad nikah. Ketika dia sudah mengikat satu sama lainnya, maka mereka akan mempunyai kewajiban. Laki-laki mempunyai kewajiban dan perempuan mempunyai kewajiban. Sehingga apa yang kita yakini dalam akidah tadi, apa yang kita ikat, perkara apa yang kita ikat, maka kita sudah mempunyai kewajiban terhadap apa yang kita ikat tersebut. Kita sudah mempunyai kewajiban terhadap apa yang kita laksanakan, terhadap apa yang kita yakini. Semua agama itu pasti mempunyai ikatan masing-masing. Apa yang dia percayai, maka dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang dia yakini. Nah, persoalan akidah ini kita masuk atau mengerucut lagi kepada akidah al-Asy'ariyah. Pada semester ini kita akan membahas tentang akidah al-Asy'ariyah. Apa itu akidah al-Asy'ariyah? Akidah al-Asy'ariyah kita sudah membahas di semester sebelumnya tentang sejarah teologi keasy'ariyahan. Sejarah tentang apa itu al-Asy'ariyah.
Yang membedakan antara akidah Al-Asy'ariyah dengan akidah yang sebelumnya adalah beberapa hal tentang keimanan, tentang takdir. Kemudian akidah Al-Asy'ariyah ini pada hakikatnya bersumber dari Rasulullah SAW. Namun sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Khulafaur Rasyidin, para 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, di sini sudah mulai muncul akidah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Yang pertama Khawarij. Khawarij mengkafirkan semua orang-orang yang berbeda dengannya, gampang mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Orang yang dosa besar langsung kafir. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sehingga Al-Asy'ariyah mengembalikan akidahnya Rasulullah SAW, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana itu akidah Al-Asy'ariyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Khawarij? Saya ulas sedikit, yakni tidak mudah mengkafirkan orang yang sama-sama mengakui Tuhannya Allah dan mengakui nabinya Nabi Muhammad, sekalipun dia dosa besar. Orang dosa besar menurut Al-Asy'ariyah tidak bisa langsung dikategorikan kafir, tapi pelaku dosa besar akan dihukum nanti di neraka. Namun mereka bisa menjadi orang taat kembali ketika dia bertaubat dan dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua Murji'ah. Murji'ah ini perbedaannya dengan Al-Asy'ariyah yaitu tentang keimanan. Menurut Murji'ah, iman itu yang penting di hati, bukan di perbuatan. Beda sama kita. Kalau kita iman itu kita yakini di hati dan kita lakukan apa yang kita imani tersebut dengan perbuatan sehingga menambah keimanan kita. Sedangkan Murji'ah yang penting dalam hati. Nah, ini kita berbeda sama Murji'ah. Berbeda dengan Qadariyah Jabariyah. Qadariyah itu tentang takdir dan Jabariyah tentang takdir. Qadariyah menganggap segala sesuatu itu diciptakan oleh manusia, bukan Allah. Nah, ini berbeda sama kita. Sedangkan Jabariyah, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Bahkan mencuri pun itu perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Ini salah lagi. Ini sama-sama halnya dengan proses Corona atau COVID-19 hari ini. Ada yang bersifat Jabariyah, ada yang bersifat Qadariyah, yang menganggap bahwa yang penting kita usaha saja, tidak usah bergantung kepada Tuhan. Nah, ini berbeda. Al-Asy'ariyah menetapkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, tapi manusia punya usaha di dalamnya. Sepanjang manusia masih bisa berusaha, usahakan. Nah, itu berbedanya. Kemudian ada lagi Mu'tazilah. Perbedaan kita dengan Mu'tazilah yang pertama tentang takdir, karena takdirnya Mu'tazilah hampir sama dengan Qadariyah. Semua perbuatan diciptakan oleh manusia. Ini bahaya, karena ketika dia mengerjakan sesuatu akan terjadi kesombongan bahwa segala sesuatu dari manusia, bukan dari Tuhan. Sedangkan kita menganggap apapun yang kita usahakan semua bersumber dari Allah. Yang kedua, perbedaan kita sama Mu'tazilah adalah tentang sifat Allah, yang kita akan bahas nanti. Sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Bahwa menurut Mu'tazilah Allah tidak mempunyai sifat, sedangkan menurut Al-Asy'ariyah kita punya sifat. Nah, disinilah kita akan membahas tentang Al-Asy'ariyah, di mana Al-Asy'ariyah membahas tentang akidah, betul-betul mengambil jalan dari orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk kepada ruang lingkup dari akidah. Kita berangkat dari hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab mengatakan bahwa bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu sawadi sya'ar. Suatu ketika, kata Umar bin Khattab, suatu ketika
Ketika kita berkumpul bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya klimis atau sangat hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada terlihat tanda-tanda bahwa orang tersebut itu datang dari jauh, atau tidak terlihat bahwa orang tersebut dalam perjalanan jauh, dan tidak ada satupun dari kita, kata Sayyidina Umar, yang mengenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala. Sampai ketika dia bertemu sama Rasulullah, langsung menempelkan lutut dengan lututnya, rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia meletakkan tangannya. Setelah itu dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasum ramadhana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjawab pertanyaan lelaki tersebut bahwa Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan seperti saat ini, kemudian tuhijjul baita atau menunaikan haji apabila dia mampu. Qala sodaqta, kata laki-laki tersebut benar. Nah, qala fa'ajabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar heran bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Ada orang tiba-tiba datang bertanya kepada Rasulullah, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Di situ para sahabat heran kepada lelaki tersebut. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Kata Rasulullah, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kata Rasulullah, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir, bahwa takdir baik dan takdir buruk itu berasal darinya. Kemudian laki-laki tersebut membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil islam 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang ihsan." Apa itu ihsan? Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu beribadah kepada Allah atau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Ini hadis dari Rasulullah SAW dari riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut masih panjang, tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya apa yang dalam hadis tersebut. Bahwa hadis tersebut, laki-laki tersebut adalah Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yang bertanya sekaligus memberitahu kepada sahabat-sahabat lainnya. Dari itu, dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada ruang lingkup akidah 3 yang bisa kita ambil, yakni rukun Islam,
Mahwal Islam, apa itu Islam? Islam kalau kita dengar dari hadis tersebut, yaitu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sholat, puasa, zakat, haji. Maka kita ambil kesimpulan bahwa ini keilmuannya fikih. Dan ilmu fikih kita tahu bahwa ada 4 mazhab yang mempelajari tentang rukun-rukun Islam tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Maka kita harus pedomani salah satu di antara mazhab tersebut. Karena apabila kita mempunyai mazhab sendiri atau kita tidak mempercayai mazhab, maka kita tidak secara langsung kita membuat mazhab baru, atau kita mengambil saja dari mazhab-mazhab sesuai dengan nafsu kita, maka itu masuk dalam kategori mempunyai mazhab baru. Kemudian yang kedua, ada rukun iman. Mahwal iman, apa itu iman? Dalam rukun iman tersebut, sama seperti ilmu fikih tadi, rukun Islam, ada seorang ilmuwan yang berpikir tentang pokok-pokok pemikiran tentang keimanan. Siapa itu? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Namun yang kita banyak kenal hari ini adalah Imam al-Asy'ari atau al-Asy'ariyah, pemahaman al-Asy'ariyah. Mahwal iman. Dari sini kita bisa mengambil apa itu iman. Yang pertama kata Rasulullah tadi, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir. Dari percaya kepada Allah ini di sini banyak penyimpangan sebelumnya, sehingga Imam Abu Hasan al-Asy'ari menetapkan satu keyakinan. Di sini yang kita akan bahas nanti tentang tauhid. Bagaimana kita mau menyembah kepada Allah kalau kita tidak kenal siapa itu Allah? Di mana? Di ilmu tauhid. Ilmu tauhid nanti kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat wajibnya, ada sifat mustahilnya, ada sifat jaiznya. Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian malaikat-malaikat, kita harus percaya bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, walaupun malaikat itu banyak sampai jutaan. Ada juga kitab-kitabnya 4 yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Musa yaitu Taurat, dari Nabi Daud yaitu Zabur, dari Nabi Isa alaihissalam Injil, terakhir Nabi Muhammad menyempurnakan dengan Al-Quran. Kemudian kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Berapa? Ada 25. Hanya 25 Rasul, hanya 25 Nabi yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan ratusan. Nanti juga kita akan bahas dalam persoalan akidah ini. Kemudian hari akhir, bahwa hari ini di dunia akan ada ujungnya, di mana ada hari akhir. Yang terakhir ada qada dan qadar, yaitu kita harus percaya bahwa segala takdir itu berasal dari Allah. Itu untuk rukun iman. Untuk mahwal ihsan, ini buah dari perbuatan-perbuatan kita melalui rukun Islam, dan apa yang kita yakini melalui rukun iman, inilah buahnya. Dan kita akan bahas pada semester 4 nanti dengan ilmu tasawuf. Itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.